Ketua KPU Hasyim Asyari menyebut KPU telah menemukan kesalahan konversi perolehan suara, yakni ketidaksesuaian antara formulir C dengan aplikasi Sirekap. Kesalahan konversi perolehan suara ini terjadi di 2.325 tempat pemungutan suara untuk penghitungan suara Pilpres maupun pemilu legislatif. Atas temuan kesalahan ini, KPU berjanji akan segera melakukan koreksi. Yang jelas yang kami sudah pantau dan sudah termonitor itu tadi ada di 2.325 TPS. Yang paling penting sudah teridentifikasi itu by sistem, dan kemudian yang kita minta untuk dilakukan koreksi untuk yang katakanlah sebagai sistem tidak tepat ketika membaca formulir kemudian dikonversi menjadi perolehan suara, itu tentu kami akan segera lakukan koreksi. Peneliti Perludem Ihsan Maulana mengingatkan KPU tentang dampak kesalahan konversi hasil penghitungan suara di TPS ke Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Kesalahan yang terjadi tidak hanya memicu kesalahan rekap hasil suara berjenjang hingga tingkat pusat, tapi juga bisa berimbas pada kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Nah, dampak buruk lainnya adalah publik tidak mempercayai hasil pemilu gitu ya, karena kesalahan-kesalahan dan ketidaksiapan KPU dalam menggunakan Sirekap. Belum lagi saat ini sudah bertebaran tuh disinformasi soal Sirekap yang itu akan memperparah situasi dan kondisi pasca pemungutan dan penghitungan suara. Nah, harusnya KPU mampu mengambil sikap yang lebih konkret untuk menyelesaikan problem dan permasalahan terkait dengan Sirekap begitu ya. Dan yakinkan publik dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terinformasikan oleh KPU itu. Kesalahan input hasil penghitungan suara di TPS dan Sirekap menjadi perhatian publik. Partisipasi publik dalam mengawal pemilu harus dijamin oleh KPU dengan memastikan setiap proses pemilu berjalan dengan terbuka, transparan, dan sesuai dengan aturan berlaku. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini dari penghitungan suara di KPU akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano. Sisko, selamat sore. Bagaimana perkembangan terkini dari penghitungan suara di sana dan apa yang dilakukan oleh KPU untuk antisipasi kesalahan penghitungan suara? Baik, kami akan menjawab pertanyaan pertama Anda terlebih dahulu, Nilu dan juga saudara, terkait masalah update perkembangan dari perolehan hitung sementara yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Per hari ini, 17 Februari 2024 atau lebih tepatnya pada pukul 16:13 waktu Indonesia Barat, ini jelaskan progresnya ini sudah masuk 539.170 TPS dari 823.236 TPS masuk, sehingga sudah ada jumlah perolehan suara sementara ini adalah 65,49% yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nah, untuk kemudian hitung ataupun juga hasil hitung suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2024, untuk sementaranya pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar ini memperoleh suara 24,53%. Sedangkan untuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini mendapat perolehan suara 57,83%. Dan untuk Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD mendapatkan suara 17,64%. Ini juga merupakan update data terbaru kemudian yang bisa disampaikan ataupun juga dilihat oleh masyarakat di situs pemilu2024.kpu.go.id. Sedangkan memang untuk pileg ini juga masih kami lihat ataupun juga kami pantau terlebih dahulu, Nilo dan juga saudara, untuk perkembangannya juga sudah hadir juga di situs tersebut, di mana sudah ada kemudian kalau kita lihat dari hitung perolehan sementara di Legislatif DPR RI ini, setidaknya ada 9 kemudian partai yang saat ini sudah memenuhi ambang batas suara nasional atau 4%. Itu ada 9 partai, mulai dari PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, kemudian ada juga Partai Nasdem, diikuti kemudian ada Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan juga P3 atau Partai Pembangunan Persatuan. Inilah kemudian 9 partai yang saat ini untuk sementara sudah memenuhi ambang batas suara nasional 4%. Namun memang perkembangan masih terus dilakukan, mengingat kalau untuk pileg sendiri, untuk jumlah suara ataupun juga data yang masuk di TPS ini baru 49,44%.
Nah, cukup menarik jika kami jelaskan untuk pertanyaan kedua ini, bagaimana kemudian data-data ataupun juga masalah konversi data yang terjadi, ada perbedaan antara Sirekap ataupun juga situs dengan C1. Ini juga menarik, tadi dijelaskan juga sebenarnya Niluh oleh pihak Komisioner KPU Republik Indonesia, yaitu Betty Epsilon Idrus, ini menjelaskan bahwa dengan adanya hingga pada 17 Februari ini, atau lebih tepatnya sekitar pukul 12 tadi, memang diakui oleh pihak KPU setidaknya ada 0,32%, kemudian PR ataupun juga perbaikan, khususnya hitung perolehan suara untuk presiden juga wakil presiden, begitupun juga di pileg sendiri ada 1,85% yang perlu PR atau perbaikan. Kenapa PR dan perbaikan ini perlu dilakukan? Tadi juga dijelaskan ini akan dilakukan cek one by one atau satu persatu, mulai dari tingkat TPS, terus kemudian PPK, kemudian berjenjang dari KPU kabupaten kota, kemudian nantinya hingga ke nasional. Inilah sejumlah PR agar menciptakan akuntabilitas dan juga transparansi pihak KPU kepada masyarakat terkait masalah hasil hitung yang dilakukan oleh KPU RI dalam pesta demokrasi 5 tahun ini. Tentu yang kita harapkan tidak ada perbedaan ataupun juga perbedaan hasil di kemudian harinya nanti dari perhitungan ataupun juga nantinya yang disampaikan ataupun juga disuguhkan dalam website pemilu 2024 kpu.go.id. Tentunya kalau kita lihat ataupun juga kita pantau, memang KPU ini setidaknya masih ada waktu setidaknya 35 hari atau lebih tepatnya mempunyai tenggat waktu hingga 20 Maret mendatang untuk menyelesaikan seluruh proses akumulasi ataupun juga perhitungan rekapitulasi data-data ataupun juga informasi yang masuk. Niluh. Baik, Francisco Donasiano, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Gedung KPU RI Jakarta.